Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, Sobat Komsos dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ketiga tahun B. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Bacaan ini dimulai dengan kalimat setelah Yohanes Pembaptis ditangkap. Yesus tampil di hadapan umum. Dengan ditangkapnya Yohanes Pembaptis dan kemudian nanti dibunuh, perjanjian lama berakhir dan perjanjian baru mulai. Sekarang era Yesus dimulai. Yesus memulai karyanya setelah dia dibaptis oleh Yohanes dan kemudian dia berpuasa di padang gurun selama 40 hari. 40 hari itu menjadi waktu pergumulan Yesus di dalam merencanakan misinya. 40 hari itu menjadi saat di mana Yesus sungguh-sungguh merenungkan dan mencoba menemukan apa yang menjadi kehendak Allah. Oleh karena itu, Markus menggarisbawahi bahwa ketika Yesus tampil, dikatakan Yesus tampil memberitakan Injil Allah dengan mengatakan, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ada dua kata yang menarik bagi saya dalam kutipan Injil kita hari ini. Yang pertama, bahwa Yesus mewartakan Injil Allah. Dan Injil Allah yang diwartakan adalah kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Injil Allah. Injil artinya kabar gembira. Injil Allah berarti kabar gembira dari Allah atau kabar gembira milik Allah. Yesus mewartakan Injil Allah. Yesus mewartakan kabar gembira yang datang dari Allah. Apakah kabar gembira yang datang dari Allah itu? Yang diwartakan Yesus kemudian adalah kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Di situ Yesus mengulang kata Allah, tapi beda kata yang mengikutinya. Sekarang dia mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah adalah kerajaan milik Allah. Kerajaan yang dari Allah. Kerajaan yang dari Allah atau kerajaan milik Allah adalah kerajaan di mana Allah menjadi rajanya. Allah menjadi pemimpinnya. Allah yang berkuasa. Allah yang mengatur. Dan inilah yang dikatakan sebagai kabar gembira dari Allah. Yaitu ketika Allah ingin mengatur kembali hidup manusia. Allah ingin menuntun kembali hidup manusia di jalan-jalan yang benar. Allah ingin membantu manusia memperbaiki hidupnya yang keliru kepada hidup yang benar. Disinilah letak kabar gembiranya. Persoalannya adalah apakah kita bersedia? Yesus sendiri setelah dia berpuasa 40 hari, dia kemudian bekerja keras untuk mewartakan buah-buah
permenungannya tentang Allah. Dan dia kemudian mengajak orang untuk ikut ambil bagian di dalam program misinya itu. Dia memanggil orang-orang yang dia temui, para nelayan, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya atau orang-orang yang dipanggilnya adalah keyakinan tadi bahwa Allah ingin mengatur kembali hidup manusia supaya hidup manusia sungguh-sungguh menjadi hidup yang bermutu, hidup yang menampakkan kualitas sebagai gambar Allah, hidup yang sungguh-sungguh bisa dibanggakan. Oleh karena itu, menjala manusia itu bukan berarti mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya, menjaring orang sebanyak-banyaknya, pergi ke pasar atau ke pinggir jalan, lalu berteriak-teriak, bertobatlah, percayalah kepada Injil, percayalah kepada Yesus. Bukan seperti itu. Menjala manusia berarti mendekatkan manusia kepada Allah yang akan mengatur hidupnya. Kalau orang mau mendekatkan diri kepada Allah, sesudah itu terserah dia dengan Allah. Allah yang akan menuntun. Orang itulah yang kemudian akan berhadapan dengan Allah. Jadi para murid ini dipanggil untuk membuat manusia yang lain atau orang-orang yang lain membuka hati kepada bimbingan Allah. Dan itulah yang dibuat oleh Yesus ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah. Yesus mengajak banyak orang supaya membuka hati kepada Allah, tidak terikat dengan aturan-aturan Sabat, aturan Taurat. Yesus seringkali berkonflik dengan ahli-ahli Taurat justru karena Yesus ingin supaya orang melihat Allah, dekat dengan Allah, bukan karena takut, bukan karena aturan, bukan karena hukum, tapi karena relasi pribadi manusia dengan Allah. Manusia yang dibimbing oleh Allah akan menemukan hidup yang berarti, hidup yang bermakna. Oleh karena itu pada zaman sekarang dan juga dari dulu, gereja selalu berusaha untuk membuat kerajaan Allah ini nampak di dunia. Meskipun tidak selalu sempurna, tidak selalu berhasil juga, tapi gereja harus terus-menerus mencoba. Misalnya, antara lain, di dalam setiap paroki ada seksi pengembangan sosial ekonomi PSE. Ini bukan hanya sekedar kegiatan sosial, tetapi orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mendapatkan cukup untuk hidupnya sehingga kurang layak, mereka perlu didampingi, mereka perlu diangkat supaya mereka sungguh-sungguh menjadi manusia yang layak, supaya mereka menemukan makna hidupnya. Itulah salah satu cara menghadirkan kerajaan Allah. Mungkin ada paroki yang menghidupkan seksi lingkungan hidup, mengelola sampah, bahkan ada yang membuat bank sampah. Ini adalah bagian dari tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah. Ketika sekitar kita menjadi bersih, ketika lingkungan kita menjadi tertata rapi, ketika bumi ini tetap subur dan tidak menjadi gersang karena kita mengolah sampah dengan baik, disitulah kerajaan Allah itu menjadi nyata. Kerajaan Allah itu nampak.
Mungkin kelihatannya sepele sekali. Lah, cuma memilah sampah. Kerajaan Allah kok urusannya dengan sampah. Kita bisa melihatnya seperti itu. Tapi coba kita bayangkan, kalau di sekitar kita begitu banyak sampah berserakan, bahkan banyak sampah yang tidak bisa busuk, yang akhirnya membuat bumi kita tercemar. Kita tidak bisa menampakkan kemuliaan Allah. Kita tidak bisa menemukan makna hidup dari situ. Maka Yesus memulai karyanya dengan mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Marilah, biarkanlah dirimu dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah, diarahkan oleh Allah, supaya hidupmu makin berarti, bermakna, dan juga bermutu. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana, kita berusaha agar kerajaan Allah itu makin tampak. Tentu pertama-tama mulai dari keluarga kita. Cinta kasih dalam keluarga itu menjadi tanda yang paling kelihatan kehadiran kerajaan Allah. Selamat menjadi berkat bagi dunia dengan menghadirkan kerajaan Allah melalui cinta kasih Anda pada keluarga, pada alam sekitar, dan pada orang-orang yang membutuhkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.